Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu risalatahul azizah. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sobat Syarhil Quran yang kami banggakan. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, menyesuaikan diri dan bangkit dari berbagai tantangan atau krisis yang dihadapi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, manajemen keluarga, dan adanya dukungan antar anggota keluarga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, keluarga menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat, dan keluarga merupakan fondasi yang kokoh bagi suatu negara, terlebih lagi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Demikianlah ungkapan Profesor Amani Burhanuddin Umar Lubis, seorang mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua MUI Pusat Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, dalam tulisannya Ketahanan Keluarga sebagai Tonggak Negara. Selanjutnya hadirin, disrupsi merupakan perubahan secara masif pada sistem tatanan yang sudah ada, yang dipicu oleh teknologi, inovasi dan digitalisasi baru yang menggantikan cara-cara lama secara drastis, sehingga mengubah perilaku, tatanan kehidupan masyarakat, dan cara hidup manusia secara keseluruhan. Menurut data APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221 juta jiwa atau 79% jumlah populasi penduduk di Indonesia. Namun sayang hadirin, tak dapat kita pungkiri kecanggihan teknologi dan kemajuan digital pada saat ini seperti memiliki dua mata pisau. Di satu sisi memiliki nilai positif dan manfaat yang baik bagi penggunanya, di sisi lain memiliki nilai negatif dan mudarat. Di antaranya, kecanggihan teknologi dapat mendegradasi nilai-nilai kultur dan religi. Kecanggihan teknologi membuat derasnya arus globalisasi yang akan mengancam kelestarian budaya asli. Kecanggihan teknologi membuat remaja, pemuda, dan pemudi terkontaminasi. Bahkan jika tak pandai memilah informasi, kecanggihan teknologi dapat mengancam ketahanan dan keutuhan keluarga. Terlebih lagi bagi kita hadirin, generasi muda dan masyarakat Indonesia. Dari deskripsi yang telah kami sampaikan tadi, tertarik hati kami hadirin untuk menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Ketahanan Keluarga di Era Disrupsi Digital dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan awal, mari kita renungkan dan dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Ia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dewan Hakim pemangku amanah mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut Muhammad bin Ali bin Abdullah Asy-Syaukani, seorang ahli tafsir kelahiran Suhaimiyah, kota Sana'a, Yaman, yang lahir pada tahun 1173 Hijriah dan wafat pada tahun 1250 Hijriah, menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir jilid 11 halaman 441 bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum bermakna perintah kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa memelihara dirinya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, serta menjauhi apa-apa yang dilarang Allah baginya. Kemudian hadirin, ayat ini disempurnakan dengan kata wa ahlikum yang berarti dan keluargamu dengan menggunakan waw al-musyarakah, sehingga bermakna segala perbuatan menjadi sempurna jika dilakukan secara bersamaan, tidak hanya untuk individu semata, melainkan atas nama keluarga, sehingga keluarga terpelihara dari segala larangan Allah sebagai bentuk kepatuhan kepadanya. Hadirin, menurut lembaga pikir Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi dan Gender yang berdiri pada tanggal 23 Juli tahun 2001 bertepatan dengan Hari Anak Nasional, merupakan sebuah lembaga yang peduli dan konsen terhadap permasalahan remaja, memaparkan akibat salah dalam memanfaatkan teknologi digital. Tidak sedikit yang terjebak dalam gaming yang menggiurkan. Hal ini hadirin dapat kita lakukan melalui penguatan zikir, fikir, dan amal soleh. Konflik di atas tadi membawa kita semua hadirin cenderung membawa kita semua kepada arah kondisi seperti inilah hadirin, yang sangat mengkhawatirkan kita. Jika kita biarkan berlarut-larut, lambat laun negeri ini akan hancur berantakan. Untuk itu, marilah kita optimalkan kembali peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Tanamkan sejak dini tentang nilai-nilai luhur dan kebaikan kepada keluarga. Terlebih lagi bagi kita hadirin, generasi penerus di masa yang akan mendatang.
hal di atas tadi dapat kita ciptakan dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang menjalankan kehidupannya dengan iman, saling mengingatkan dan saling memberikan kasih sayang, maka akan menciptakan surga dalam keluarga. Meskipun hanya tinggal di rumah yang sederhana, kendaraan pun tiada, bahkan makan pun hanya dengan garam semata, tapi karena kekuatan cinta, dunia serasa milik bersama. Betul apa betul? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. 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 Lalu timbul sebuah pertanyaan. Apa yang menjadi hadapan kita untuk menghadapi kecanggihan teknologi dan sains? Sebagai jawabannya, firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21. Hadirin harap simak mendengarkan. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang ia kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang